Shalom, apa kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan? Kiranya itu yang menjadi harapan kita semua, bahwa kita dilindungi oleh Tuhan dan dijaga oleh Roh-Nya, sehingga kita tetap sehat, kita tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin menayangkan sebuah pemaparan firman Tuhan, dan judulnya adalah If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. guncangan hidup. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan mengizinkan segala tekanan hidup itu datang dalam hidup kita, baik itu situasi kesulitan dalam ekonomi maupun pergumulan keluarga serta sakit penyakit ataupun mental karakter dalam tuntutan hidup kita, juga yang menjadi usaha untuk meraih masa depan yang bahagia, masa depan yang kita inginkan, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami tekanan hidup ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberitakan tentang kesulitan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan ini tidak terjadi saja pada Indonesia, tetapi pada seluruh dunia. Hal kelaparan dan kekurangan ini juga terjadi dalam kitab Kejadian 12 ketika Abraham dalam kelaparan, dia pergi dari Negeb menuju tanah Mesir untuk mendapatkan makanan. Keluaran 26 juga sama, Iskak ke Gerar. Situasi ini sama dalam kesulitan ekonomi dalam hal pangan. Juga terjadi dalam kitab Kejadian 42 ketika anak-anak Yakub pergi ke Mesir dan bertemu Yusuf, sehingga mereka hidup di dalam kemakmuran, dalam kehidupan yang berlimpah. Respon yang benar sangat penting dalam menyikapi akan tantangan kesukaran ekonomi, yaitu dengan percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. He's still beside us. Dia selalu ada berada dengan kita. Hal ini sampel, tetapi sungguh-sungguh tidak mudah dijalankannya, yaitu dengan percaya dan yakin beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, ini hal yang tidak sulit, tetapi saudara harus meyakini sungguh bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam sebuah buku A Theology of Work yang dikarang oleh Arman Larif, di mana dia menuliskan kehilangan pekerjaan tidak mengakibatkan krisis spiritual. Saudaraku, ini memang sering terjadi, orang yang kehilangan pekerjaan, jobless, lalu mereka kehilangan juga akan imannya. Mereka juga kehilangan akan pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, krisis keuangan, selain itu para pelaku ekonomi menjadi semakin kreatif dan serakah, saudaraku, untuk mengejar profit dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan resiko dan etika. Mengerti, saudaraku? Jadi dalam era ini justru orang saling berlomba, bukan berlomba dengan sehat, tetapi berlomba dengan keserakahan. Dan ini sangat mengakibatkan orang lain menjadi rugi, saudaraku. Terlebih lagi, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saudaraku, kita mengalami begitu banyak kesulitan akan ekonomi. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya harus menyikapi ini terhadap jemaat saya. Saya harus berbicara, memberi kekuatan firman, bahwa ketika kita mengalami tekanan hidup, saya sebagai hamba Tuhan harus berada di sisinya untuk menguatkan. Amin. Nah, saudaraku, dalam kitab Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 28, begini firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga.
Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Guncangan yang menakutkan membuat orang banyak bingung, saudaraku. Membuat orang banyak takut dan cemas, bahkan khawatir dari hari ke hari. Memang pada akhirnya orang hanya akan berseru pada nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena begitu banyak orang yang saat ini mengandalkan dan mengagungkan serta meminta tolong kepada orang yang dapat menyelamatkan, ternyata tidak dapat menolong dan menyelamatkan. Pada akhirnya mereka hanya berseru kepada nama Tuhan Yesus. Ketika terjadi goncangan yang hebat, kita diminta untuk tinggal pada kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Tuhan adalah pemerintahan Tuhan. Kerajaan Tuhan adalah hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan minta kita berada di dalam kerajaannya. Kita berada di dalam kekuatannya. Kita berada di dalam pemerintahannya. Berarti kita harus pasrah dan berserah di dalam pengaturan hidup oleh Tuhan. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya juga mengalami ketika saya berbisnis, saudaraku, hanya satu hal, saya pasrah kepada kerajaan Tuhan. Saya hanya pasrah, berserah kepada Tuhan. Tidak pernah, tidak selalu namanya saya sebut nama Yesus untuk menolong saya. Setiap hari, setiap waktu saya berseru nama Yesus. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Saya tidak tahu bagaimana cara make money, mendapatkan uang. Saya tidak tahu. Tetapi saya datang kepada Tuhan. Saya datang untuk ibadah doa pagi setiap jam 5 pagi di gereja. Saudaraku, saya rajin 1, 2, 3, 4 hari terus saya berdoa. Dan saudaraku, tanpa disadari, disitulah Tuhan mengembangkan. Saya bertemu dengan orang-orang di situ, bukan orang-orang kaya, saudaraku, orang-orang biasa, tetapi saya mengatakan, ayo kita bekerja sama, kita cari uang untuk mendapat berkat, supaya kita dapat hidup dan dapat kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada 6 orang yang setuju dengan saya, dan akhirnya kami melakukan pekerjaan. Saudaraku, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya Tuhan itu membimbing, saudaraku. Saya akhirnya pergi ke sebuah hotel Ibis di Jalan Malioboro di kota Jogja, dan saya menyewanya. Padahal saya tidak punya uang sama sekali, tetapi saya menyewanya dan saya setuju dengan harga sewa yang diberikan oleh General Manager Hotel Ibis pada waktu itu. Saudaraku, apa yang saya jual saya tidak tahu, saudaraku. Lalu saya katakan dengan teman-teman, ke-6 teman saya, untuk coba kalau kamu di tempat kos ada barang apa yang bisa dijual. Lalu kami bawa di Hotel Ibis dan kami jual. Tiba-tiba GM-nya datang dan katakan, ini kamu jual apa ini? Barang apa seperti ini? Memalukan hotel. Lalu saya katakan, saya jual batik, Pak. Tetapi batik sementara dikerjakan, tetapi saya sudah menyewa di tempat ini, Pak. Dan GM-nya tidak bisa menjawab. Saudaraku, bersamaan dengan waktu itu datang seorang dari anggota gereja yang saya tidak kenal, dan dia mengatakan, "You jualan di sini ya?" "Ya tante, saya jualan dengan teman-teman." "Jual apa?" "Nggak tahu, saya nggak punya barang apa-apa." "Udah ambil barang dari saya punya batik-batik antik, punya kebaya-kebaya antik. Udah jual, ambil barang dari saya pinjamin, nanti kamu ambil untung di sana." Saudaraku, benar. Tiba-tiba dalam tempo beberapa hari barangnya begitu banyak. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, disitulah Tuhan mulai bekerja. Saudara, saya tidak tahu bagaimana mendapatkan untung, tapi saya hanya lakukan apa yang menjadi bagian saya, yaitu percaya saja.
Saudaraku, di dalam kesulitan kita hanya berserah saja kepada Tuhan. Di dalam segala hal yang menekan hidup kita, hanya sampel, beriman dan percaya Tuhan beserta dengan kita. Jangan goyah itu, saudaraku. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Guncangan hidup yang kita alami itu seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan umatnya untuk melihat pemeliharaan Tuhan secara langsung. Saudara ingat ketika Elia di dalam kesulitan, dia kelaparan, Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi dia makan. Ada satu pertolongan Tuhan yang ajaib yang kita tidak bisa mengerti, tetapi Tuhan itu bisa menolong dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Saudaraku, goncangan ini perlu bagi kita, supaya kita sadar, supaya kita aware terhadap apa yang kita hadapi dalam hidup kita, supaya kita tidak hidup secara datar, tetapi hidup kita terus makin lama makin tertanam di dalam Tuhan, makin percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu kalau saudara baca di situ, Roh Kudus turun dan memberi kuasa, tetapi murid-murid tidak pergi untuk bersaksi, saudaraku. Baru terjadi nanti pada Kisah Para Rasul 8 ayat 1 saya bacakan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Begitu terjadi guncangan aniaya yang hebat di Yerusalem, mereka tersebar dan mereka mulai memberitakan Injil. Saudara mengerti maksudnya ini? Bahwa guncangan itu diizinkan Tuhan supaya kita melihat bagaimana Allah turut bekerja dan bagaimana Allah menolong umatnya secara spesifik, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan katakan berlindunglah di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, berarti kita hidup di dalam naungan Tuhan, kita hidup di dalam beriman kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kepercayaan kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Di situ pertolongan itu datang. Ini sampel, saudaraku. Tetapi ini sungguh-sungguh bisa terjadi, saudaraku. Saudaraku, jika murid-murid ini tidak bersaksi, sebenarnya Tuhan bisa memakai batu-batu untuk bersaksi. Sudah bisa baca di dalam Lukas 19 ayat 40. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya, kalau murid-murid diam saja dan tidak bersaksi, maka Tuhan bisa memakai batu untuk bersaksi. Goncangan itu menghasilkan penuaian jiwa. Ketika Allah menggoncang bumi ini, dengan situasi alam, dengan situasi ekonomi, dengan situasi penyakit yang melanda bangsa-bangsa di dunia, Allah sementara mengguncangkan. Supaya apa? Supaya murid-murid Tuhan mulai bersaksi, murid-murid Tuhan mulai bergerak, murid-murid Tuhan mulai mengatakan bahwa sumber pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini, saudaraku, kita diminta Tuhan, bukan kita hanya mengalami goncangan, tetapi Tuhan minta kita berlindung di dalam kerajaan Allah, supaya kita memberitakan bahwa orang-orang yang berlindung di dalam kerajaan Allah akan dijagai dan dilindungi Tuhan. Amin. Saudaraku, Ayub mengalami goncangan secara paripurna, yaitu ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dia mengalami goncangan yang begitu hebat. Anak-anaknya mati semua, saudaraku. Dan saudaraku, tetapi goncangan tersebut membuat Ayub memiliki iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan dengan Tuhan luar biasa kuatnya. Goncangan yang Ayub alami dalam hidupnya membuat Ayub semakin teruji,
membuat Ayub semakin berkualitas imannya di hadapan Tuhan. Saya akan buktikan di dalam Ayub 23 ayat 10. Walaupun di dalam goncangan, walaupun di dalam penderitaan yang dia sedang alami, apa yang ia katakan dari mulutnya? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan sedang menguji dia. Maka dia katakan, aku akan timbul seperti emas. Dia ingin berikan hidupnya seperti emas di hadapan Tuhan melalui goncangan yang luar biasa. Sekali lagi dia katakan dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Melalui apa? Melalui goncangan hidup yang dialaminya. Dia melihat bagaimana dia melihat Tuhan. Bukan dari perkataan orang, tetapi sungguh dia melihat Tuhan dari goncangan hidup yang dia alami. Saudaraku, kalau engkau akan melihat Tuhan, alami goncangan hidup ini, tetapi engkau berlindung di dalam sabda Tuhan, engkau berlindung di dalam kerajaan Allah, engkau akan lihat Tuhan dalam pertolongannya, dalam kasih sayangnya terhadap hidupmu. Amin. Banyak orang mungkin membandingkan kondisi normal sebelumnya dengan kondisi saat ini, dan merasa kondisi sebelumnya lebih baik daripada sekarang. Saudara, hal seperti ini jangan kita gunakan sebagai prinsip hidup, bahwa zaman yang lalu lebih enak daripada zaman sekarang. Saudaraku, itu tidak membangun iman saudara. Padahal tidak ada yang baru dalam hidup ini. Dikatakan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Itu hanya berulang-ulang, saudaraku. Zaman itu berganti, tetapi zaman itu meniru pada zaman yang lalu. Kelihatannya modern, tetapi sama saja, saudaraku. Tidak ada yang baru. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, wah zaman dulu lebih enak dengan zaman sekarang. Dulu cari duit lebih gampang daripada sekarang. Tidak, saudaraku. Sekarang saudara dengan Tuhan, ketika engkau mencari berkat, ketika engkau mencari rezeki, ketika engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Itu bedanya, saudaraku. Tidaklah bijak bagi kita apabila terus-menerus mengatakan dan menganggap yang dulu lebih baik daripada sekarang. Sebab keadaan saat ini mungkin saja baik, tetapi banyak orang suka menganggap remeh apa saja yang Tuhan berikan, seperti waktu serta berkat-berkatnya yang tidak dikelola dengan baik. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sekarang ini. Kalau saudara menganggap hari ini lebih buruk dengan masa yang lalu, saudara tidak akan memiliki suatu semangat untuk bekerja. Saudara tidak akan memiliki suatu antusias untuk meraih sebuah cita-cita, karena saudara hanya melihat dulu lebih baik, sekarang tidak. Saudaraku, Tuhan menginginkan supaya saudara menikmati pertolongan Tuhan dan berkat-berkatnya pada zaman sekarang, pada zaman goncangan ini, pada zaman yang sukar ini. Engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat segala sesuatu menjadi yang luar biasa. Jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan mitramu, jangan menyalahkan orang-orangmu, tetapi engkau harus tahu bahwa ini terjadi kesulitan supaya engkau belajar bersama dengan Tuhan, supaya engkau tidak mengharapkan orang lain, tetapi berharap dengan Tuhan. Orang yang menyesal pada hari ini, dia tidak akan dapat maju. Dia akan tunggu dan tunggu dan tunggu dan kemudian mati, saudaraku. Tetapi kalau engkau melihat yang sukar ini bersama dengan Tuhan, karena firman-Nya mengatakan, aku menggoncangkan sekali lagi. Tetapi orang yang berlindung di dalam kerajaan Allah akan dilindungi Tuhan, karena kerajaannya tidak tergoncangkan. Firman-Nya tidak tergoncangkan. Mujizat Yesus tidak tergoncangkan. Amin. Hari ini, saudaraku, firman Tuhan
sangat sederhana untuk saudara sikapi, yaitu percaya dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh dalam kedaulatan Tuhan. Saudaraku, saudara sering mengatakan saudara beriman, saudara sering mengatakan dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya engkau jauh dari Tuhan karena hanya mulutmu yang berbicara sementara hatimu tidak. Dengan mulut engkau mengakui dan dengan percaya hatimu, engkau akan diselamatkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami goncangan, saudara harus ingat, berlindung di dalam sabda Tuhan, berlindung di dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara tidak usah lihat situasi yang terjadi saat ini. Begitu banyak goncangan terjadi di dunia ini. Kecelakaan, bencana alam, COVID-19, virus yang mematikan, ribuan orang mati, dan bahkan situasi ekonomi yang terpuruk. Tetapi orang yang berlindung di dalam kerajaan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Dia akan menjadi pionir-pionir yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesamanya. Saudaraku, Indonesia akan bangkit karena anak-anak Tuhan berdoa. Indonesia akan bangkit karena anak-anak Tuhan bekerja, bukan hanya bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada kekuatan Tuhan. Yang menjadi bagianmu, lakukan saja. Lakukan dan percaya saja. Itu bagianmu, saudaraku. Engkau tidak usah lihat situasi. Kesulitan itu memang kesulitan, saudara. Saya pernah makan nangka 3 hari, saudaraku. Saya tidak bisa beli nasi, saya makan nangka. Tetapi saya sehat, saudaraku. Bahkan ketika saya bersama dengan anak-anak Tuhan, bersama dengan anak-anak rohani saya hanya makan bubur setahun dengan garam, tapi saya sehat, saudaraku. Dan saudaraku, goncangan itu mengakibatkan saya untuk memberitakan firman Tuhan bahwa Allah saya hebat, yaitu Yesus Kristus yang dapat menolong saya. Situasi yang sulit jutaan manusia mengalami, tetapi orang-orang yang khusus mau berlindung di dalam kerajaannya akan ditolong Tuhan. Buktikan, saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar apa yang hamba-Mu katakan ini boleh jadi dalam hidup mereka, Tuhan. Mereka bisa mengalami mujizat yang besar karena mereka berlindung di dalam kerajaan-Mu. Mereka berlindung di dalam firman-Mu, Tuhan. Biar kami mulai beriman sungguh-sungguh, tidak hanya kami katakan dengan mulut, tetapi kami lakukan di dalam hati kami bahwa kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengarkan. Mereka bertemu dengan Tuhan, mereka merasakan mujizat yang besar, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan dari situasi goncangan yang hebat. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara. Amin. Tuhan memberkati. Salam misi Injil dan terus berjuang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always,